Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah, insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita di kitab usul salasah sudah di bagian akhir-akhir nggih. Alhamdulillah kita sudah di bagian usul yang ketiga, yaitu kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita sudah sampai halaman 42 terkait dengan dalil atas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan sekali lagi. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam di bagian tengah nih. Adapun dalil tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulu ta'ala, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Sesungguhnya Nabi Muhammad akan meninggal dan mereka pun orang-orang musyrikin juga akan meninggal dunia. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kita sudah selesaikan bacaan itu kemarin, ya. Dan kita juga sudah membaca tentang bagaimana Rasulullah dihidupkan di alam barzah, ya. Dalil yang seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak belajar tauhid untuk meminta kepada penduduk kubur, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat ke 154. Yang kalau tidak dipahami ini bisa menjadi keliru pemahaman. Loh, saya minta kepada penduduk kubur kan boleh, wong mereka masih hidup. Dalilnya adalah Al-Baqarah 154 dan Ali Imran 169. Wala taqulu, dan jangan katakan lima yuqtalu fisabilillah. Mereka Al-Baqarah 154 sama Ali Imran 169. Wala taqulu, jangan kau katakan mereka liman yuqtalu fisabilillah, yang meninggal di jalan Allah, amwata, amwat, meninggal. Bal, akan tetapi ahya'u walakila tash'urun, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, ini sekali lagi hidup di alam barzah. Jadi bukan hidup seperti kita. Jadi bukan untuk menjadi dalil bahwa bolehnya kita meminta kepada penduduk kubur. Itu keliru. Demikian juga surah Ali Imran 169 itu sama, senada. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u 'inda rabbikum yurzaqun. Ini yang sering dijadikan dalil oleh mereka. Kalau jenengan melihat subhat di masyarakat tentang bolehnya meminta kepada penduduk kubur, itu dalilnya ini. Karena mereka mengatakan bahkan mereka mendapatkan yurzaqun, di sana mereka mendapatkan rezeki. Sekali lagi, kehidupan kita dengan kehidupan mereka sudah berbeda. Maka hukum-hukum terkait dengan wafatnya seseorang berlaku untuk mereka semua, kecuali Nabi Muhammad SAW. Istrinya nggak boleh dinikahi, jadi ummul mukminin. Tapi yang lain boleh. Ada syuhada yang meninggal, maka semua berlaku. Warisannya dibagi, kemudian istri yang ditinggalkan boleh dinikahi. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah berulang kali. Jadi ini jangan sampai kita salah pengertian bahwa mereka hidup, tetapi sekali lagi hidupnya dengan kehidupan mereka. Nah, setelah
penulis membahas tentang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dihadirkan tentang kita, umatnya, yaitu di bagian terakhir, di bagian bawah halaman 42, wan nas, dan manusia idza jikalau matu meninggal dunia yub'atsun akan dibangkitkan. Jadi bab ini membahas tentang bahwa manusia ketika meninggal siapapun dia akan dibangkitkan, dan ini diselisih oleh orang-orang musyrikin. Nanti kita akan tahu. Ini pernyataan yang penting, ini akidah wan nas, dan sesungguhnya manusia idza jikalau matu meninggal dunia yub'atsun akan dibangkitkan. Ini perbedaan antara orang-orang musyrik dengan kita. Orang-orang musyrik menyampaikan bahwa enggak dibangkitkan kok. Dan itu seseorang yang mengatakan itu dan diyakini maka dia kafir. Karena dia tidak mengimani salah satu rukun iman. Nanti kita jelaskan insya Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala, sebagaimana biasa dari awal kitab ini selalu menghadirkan dalil dari setiap yang ditulis. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, minha, ha di sini adalah tanah maksudnya. Minha, dari tanah. Khalaqnakum, Allah ciptakan kita. Minha khalaqnakum, dari tanah aku ciptakan kalian. Sekali lagi hadis ini adalah kembali ke tanah. Wa fiha, dan kepada dia, kepada tanah itu, nu'idukum, akan aku kembalikan. Jadi kita dari tanah akan dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum, dan darinya, dari tanah itu kita akan dibangkitkan lagi. Tarotan ukhra, di waktu yang lain. Sekali lagi, ini dalil bahwa setiap orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan. Kita diciptakan dari tanah, akan dikembalikan kepada tanah, kemudian dibangkitkan lagi dari tanah di waktu yang lain. Di waktu yang lain kapan? Nanti di hari pembangkitan. Tarotan ukhra. Surah Toha ayat ke-55. Wa qulu ta'ala, juga firman Allah, wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Nabatan itu sebaik-baiknya. Dan Allah ambatakum, menumbuhkan, berarti apa bahasanya, kayak tumbuhan ya, tapi bahasa Al-Qur'annya gitu, ada terjemahnya yang pas. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kita, sesungguhnya Allah menumbuhkan kita dari tanah dengan sebaik-baiknya. Summa, kemudian yu'idukum fiha, kemudian kita akan dikembalikan fiha, hadis itu kembali ke tanah. Halaman berikutnya, wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kamu sekali lagi dengan sebenar-benarnya. Kemudian wa ba'da, setelah ba'si, al-ba'si, setelah kebangkitan, muhasabuna, kita akan dihisab. Akan dihisab. Jadi ingat-ingat ini, kita dibangkitkan bukan hanya dibangkitkan tapi juga akan dihisab. Jadi setelah kebangkitan, mereka semua, kita semua, dan semua yang mati, yang mukhalaf dari golongan jin dan manusia, itu akan dihisab. Kemudian wa majziyuna bi a'malihim, juga akan diberikan balasan atas amal-amalnya. Adapun dalilnya, penulis menyebutkan, kita baca sampai dalil ini, nanti kita jelaskan. Wa dalilu qaulu ta'ala, Allah berfirman, adapun dalilnya Allah berfirman, walillahi,
dan milik Allah lah, disebutkan kepemilikan. Ma apa-apa fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit dan di bumi, liyajziyal ladina, supaya dia Allah liyajziyal ladina asa'u bima amilu, supaya Allah membalas keburukan orang-orang yang berbuat buruk, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah memberikan balasan kepada kebaikan bil husna, dengan yang lebih baik. Maksudnya kita kan dijanjikan surga dan itu yang kita tuju. Tentu surga jauh lebih baik dari amal-amal kita. Enggak mungkin kita membeli surga dengan amal kita. Makanya ada istilah kita masuk surga atas rahmat Allah. Kemarin waktu kajian terakhir saya di Masjid Gunung Sempu itu ditanya, ada bapak-bapak nanya, Ustadz, lantas fungsinya kita sholat, kita sedekah, kita berbuat baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, itu untuk apa? Wong kita masuk surga tidak dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Ini pertanyaannya kan betul nggih? Jadi dia kena subhat itu. Betul kita masuk ke surga dengan rahmat Allah, tetapi ketahuilah rahmat Allah itu diundang dengan amal soleh kita. Saya dipahami nggih? Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir, ya ngopo sholat, tahajud, warna-warna dan sebagainya. Wong ya mlebune surga dengan rahmat Allah, enggak dengan amal kita. Ketahuilah bahwa yang mengundang rahmat Allah itu adalah amal baik kita. Nah, ini perlu dipahami supaya jangan sampai salah pengertian. Nah, ini kita bahas insya Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hari kebangkitan, lalu beliau menyebutkan beberapa dalil. Nah, ini penulis menghadirkan tentang betapa mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan lagi. Karena apa? Karena di sini katakan tadi setelah dalil ini, waman kadzdzaba bil ba'si kafar. Di halaman pasal 1 yang tengah itu, barang siapa yang mendustakan tentang hari kebangkitan, maka dia dihukumi kafir. Nah, maka kemudian penulis menyampaikan beberapa dalil terkait dengan bahwa kebangkitan itu sangat mudah di sisi Allah. Penulis menghadirkan beberapa sumber dari Al-Quran, diantaranya adalah Surah Yasin ayat ke-78, 79. Jadi paling hafal nggih. 78, 79. Ini jangan baca sendiri nggih di rumah. Jangan tiap hari baca Yasin toh insyaallah. Kita waktu masih kecil dulu diajarkannya baca Yasin terus tiap hari. Enggak mengenali surat yang lain. Sampai hafal, nggih. Surah Yasin ayat ke-78, 79. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, nggih. Dan dia lupa kepada kejadiannya, ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Fahiya romim. Jadi setelah hancur luluh, katakanlah, kul, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Syukur-syukur ini jangan baca tafsirnya. Di rumah dibaca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain. Saya biasanya pakai tafsir Ibnu Katsir yang sering dijadikan rujukan tentang Yasin 78. Yang intinya adalah meskipun telah hancur luluh, fahiya romim, telah hancur luluh tulang belulang itu, bagi Allah mudah untuk membangkitkan kembali. Karena ini didustakan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Bagaimana mungkin orang akan dibangkitkan sementara tulang belulangnya sudah hancur? Jangan lagi tulang belulang sudah hancur, sudah jadi abu saja. Sebagian ada budaya yang dibakar, saja bagi Allah tentu saja mudah untuk menjadikannya kembali. Jika Allah SWT yang menciptakan manusia pertama kali, maka untuk menciptakan untuk yang kedua kali lebih mudah. Gitu. Kita bikin mobil, perancang mobil, bikin prototipe pertama kan susah. Tapi yang kedua tinggal tiru aja. Seperti saya jahit ini. Dulu waktu
latihan awal jual baju itu, saya beli baju yang bagus di luar, kemudian saya dedel, kemudian diblat. Jadi saya beli ukuran L, XL, XXL, diblat, dibikin pakai karton. Baru kemudian saya potongi yang kain yang saya punya. Jadi bagus juga. Padahal cuma dedel punya orang lain. Gitu. Jadi katanya gimana? Lihat, tiru, modifikasi gitu. Saya lakukan dulu itu. Masya Allah, karena yang dibeli bajunya bagus, akhirnya jadinya juga bagus. Jadinya juga bagus. Ini saya lagi pakai baju yang niru Pak Tono, pakai baju kurta, baru bikin ini. Tapi warnanya kayak gini. Lagi mencoba untuk baju kurta. Kemudian dalil berikutnya adalah surah Ar-Rum ayat ke-27. Yang tulis nih, surah Ar-Rum ayat 27. Nanti bacaan ininya dibaca sendiri nih. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini ayat seperti ini diulang-ulang, menunjukkan berarti ada banyak orang-orang yang mendustakan ini. Mungkin jenengan karena muslim mungkin nggak kepikir, tapi orang-orang non muslim, orang-orang ateis itu bagaimana mungkin dibangkitkan lagi? Nggak bisa lah, udah hancur lebur, udah dagingnya sudah nggak ada. Kita akan dibangkitkan dengan apa namanya itu, tulang ekor ya. Tulang ekor. Tulang ekor itu nanti menjadi awal kebangkitan kita, sebagaimana kecambah dalam bahasa hadis, seperti tumbuhnya kecambah. Apa namanya, di surah An-Naba akhir-akhir mereka berharap menjadi kunituroba. Orang-orang kafir mengatakan, coba kalau saya jadi tanah saja. Maksudnya pengen mati maksudnya. Tapi nggak mati-mati. Nah, di antara siksaan mereka adalah yaitu disiksa sampai sakit luar biasa, kulit terbakar diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru, mengerikan sekali. Kadang-kadang saya heran kalau ada informasi seperti ini, orang nggak takut banget. Coba jenengan gegenen itu deket cuma jarak setengah meter, panas banget gitu. Lah kok ada orang diberi informasi bahwa akan di sana hum fiha itu kok nggak takut, itu gimana coba? Karena apa? Karena ketutup dengan kekafiran mereka. Kalau jenengan kembali ke surah An-Nahl 36 yang kita pelajari pertama, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Itu kan di ayat 35-nya mereka mengatakan, loh, kalau Allah berkehendak saya menyembah Allah kan gampang saja bagi Allah. Mereka bersandar sama takdir. Nyatanya saya nggak menyembah Allah juga nggak dihukum, itu biasa aja gitu. Saya LGBT nggak apa-apa tuh gitu kan. Sering itu dengar kayak gitu. Zaman sekarang, kalau memang Allah mau hukum kan gampang banget. Kalau Allah mau berkehendak untuk saya juga jadi LGBT kan ya enggak aja. Gitu kan? Maka kemudian Allah bantah dengan An-Nahl 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kepada masing-masing kaum diutus seorang rasul, tugasnya adalah agar orang-orang menyembah Allah, menjauhi sesembahan selain Allah. Itu bantahan buat mereka yang mengatakan, kalau Allah berkehendak kan gampang aja saya menyembah Allah. Kenapa saya nggak dibuat untuk menyembah Allah? Allah kan maha berkehendak. Enggak begitu. Kalian itu diberi pilihan karena udah diutus Rasul. Jadi Allah sudah menegakkan hujahnya. Kecuali nggak ada Rasul untuk kita, maka nggak dihukum. Rasul sudah datang mengingatkan. Gitu. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat ke-57. Jika kebangkitan adalah proses yang baru, maka hal ini tetap mudah bagi Allah. Andai pun kebangkitan adalah sesuatu yang baru. Maksudnya nggak ada dahulu kayak kita hidup dulu. Memang kebangkitan itu hal yang baru, tentu saja buat Allah juga mudah. Hal ini dikarenakan banyak hal yang lebih hebat yang Allah ciptakan daripada penciptaan manusia. Nanti jangan juga baca lagi, ini waktunya rada mepet. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau ada orang yang mengingkari tentang kebangkitan, nggak akan dibangkitkan kok, sudah hancur lebur kok, gitu kan. Ketahuilah bahwa Allah banyak menciptakan makhluk lain yang lebih besar dari manusia dan jin. Contohnya penciptaan bumi dan langit. Bayangkan dengan lihat langit tuh nggak ada tiangnya loh, di atas nggak ada tiangnya, ora gogrok, masya Allah kan. Jadi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Itu sekaligus menjadi dalil
Anggere kalau saja kebangkitan adalah hal baru. Sadurunge urung ana urip, kuwi buat Allah mudah maksudnya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-57. Jika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi dengan begitu hebat, maka menciptakan kembali manusia sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Kemudian yang ketiga, penulis menghadirkan surat Al-Baqarah 259, panjang banget ini. Surah Al-Baqarah 259, panjang banget. Nanti jenengan baca sendiri mawon nggih di rumah. Surah Al-Baqarah ayat ke-259. Dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya. Syukur-syukur ayatnya dihafal. Kemudian contoh lainnya yang sampai kepada kita diantaranya adalah kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun. Kok bahasanya 309 tahun, bukan 309 tahun ya. Itu maksudnya kalau jenengan teliti 300 tahun Masehi dan kalau dihitung Hijriah 309 tahun. Bayangkan dahsyatnya Allah menciptakan atau membuat Al-Qur'an. Bayangkan betapa sampai sedetil itu pun nggak lewat. Kenapa kok ya disebut kita 309 tahun, orang 309 tahun gitu. Karena ternyata di dunia ini nanti akan ada hitungan Masehi dan Hijriah. Ternyata setelah dihitung Masehi jadi 300 tahun, dihitung Hijriah jadi 309 tahun. Seharusnya normalnya dengan waktu 300 tahun bisa membuat tubuh mereka hancur lebur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa membangunkan mereka kembali dalam kondisi normal. Hanya dibolak-balik gini aja nggih. Jadi di dalam surah Al-Kahfi kan disebutkan penduduk yang tertidur cuma ada sinar matahari masuk sedikit kemudian balik. Jadi sunatullahnya tetap dilakukan. Enggak kerasa mereka tapi 300 tahun dan kemudian dibangkitkan dalam kondisi normal. Datang ke kaumnya yang sudah beriman semua. Masya Allah. Ini juga pesan sabar kepada kita bahwa ternyata kalau kita mengharap kebaikan itu asal jangan tergesa-gesa itu pasti dikabul. Asal jangan tergesa-gesa pasti dikabul. Kemudian yang keempat, konsekuensi logika menunjukkan bahwanya kita harus dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini dalilnya adalah surah At-Taghabun ayat ke-7. Surah At-Taghabun ayat ke-7. Nanti dibaca. Jadi kan pernah baca surah At-Taghabun belum? Rada aneh sebagian orang mengatakan, surah apa Pak? At-Taghabun. Kaya nembe krungu katanya. Kalau jenengan yang sudah tamat Al-Qur'an insyaallah enggak bingung. Ayat 7. Ayat 7. Allah berfirman, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kalian kerjakan. Maka nanti kita hisab itu ada yang hisab ringan, ada yang tanpa hisab, ada yang hisab ringan kemudian enggak diadab, ada yang dihisab dan diadab. Kita sudah awal-awal dulu ketika kita belajar kitab tauhid itu kan ada tentang itu ada golongan yang tanpa hisab, tanpa adab langsung beleng mlebu surga. Syaratnya kita sudah pelajari dulu, nanti kita ulang lagi insyaallah. Kemudian ada yang dihisab ringan, hisaban yasiro. Di antara tandanya adalah kita diberikan kitab kita dari sebelah kanan, maka kita akan mendapatkan hisab yang ringan. Jadi kalau jenengan besok diberi kitabnya dari sebelah kanan, maka dapat hisab yang ringan dan bisa jadi tidak diadab, diampuni. Maka hisaban yasiro itu sampai-sampai yang dihisab mengatakan, ya Allah, aku tuh dulu melaksanakan ini dan itu, misalnya pernah zina, na'udzubillah, kok enggak tampak ya sekarang. Itu hisaban yasiro, sama Allah ditutup. Jadi kalau orang yang berbuat keburukan kemudian ditumpuki dengan amal soleh yang banyak, insya Allah dia mendapatkan hisaban yasiro. Maka sisa umur Pak Bu, kalau bisa itu untuk nutup yang kekeliruan kita di masa lalu ini. Mungkin sebagian kita di masa lalu mungkin ada yang keliru-keliru lah. Keliru karena memang nggak tahu, keliru karena memang nekat, keliru karena zaman nom. Saya sering dengar itu di jamaah itu,
Ustaz, saya zaman mudanya dulu begini. Stop, nggak usah diteruskan saya bilang. Karena mengungkap masalah tentang keburukan itu tidak syar'i, nggak boleh. Yang sudah lewat sudah kita istighfar saja. Jadi Islam itu selalu mengajarkan dari sini ke depan. Makanya di dalam pernikahan pun kita nggak boleh kan, misalnya dengan menikah dengan seorang janda misalnya atau seorang duda, di dalam rumah tangga itu kita nggak boleh. Jandanya mengatakan dulu saya begini dan begini, itu nggak boleh. Sudah yang sekarang ke depan. Bukankah kalau kita menceritakan yang lalu membuat kita sakit? Ini bang, misalnya aku ben kalau bojoku sing pertama lah ya loro to sing dudane ngene dulu dia baik ya sama saya apalagi nesu gitu. Kok sampean saiki galak, ini enggak boleh itu. Atau menceritakan hal-hal yang sudah lewat. Menceritakan hal yang misalnya naudzubillah ada orang udah pernah berzina misalnya, kemudian dia ceritakan dengan bangganya saya dulu pernah zina loh dengan itu ya artis cantik itu enggak boleh. Dan ini mendapat itu yang akan dibuka oleh Allah di hisaban yasiro itu. Kalau ada orang menceritakan seperti itu nanti hisabnya jadi berat. Hisabnya jadi berat. Tapi kalau orang yang ditutup, yang sudah lewat ditutup, dia istighfar, nanti hisaban yasiro. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita belajar di antara yang menjadi tujuan kita adalah agar kita tawadu, menghilangkan kejahilan. Kejahilan itu ketidaktahuan atau bahasa kasarnya kebodohan. Nanti insya Allah juga setelah kitab ini selesai, sebentar lagi selesai kita akan belajar 2 kitab langsung insya Allah. Jadi modelnya tak selang-seling insya Allah. Satunya Kitabul Jami tentang adab dan akhlak, kemudian ada wadawa. Itu kitab tentang penyakit dan obatnya. Khususnya penyakit hati. Di situ disebutkan di dalam kitab itu bahwa ternyata penyakit pertama yang disebutkan yang paling banyak membuat Bani Adam, manusia masuk ke neraka jahanam, kata Rasulullah, di antaranya adalah kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Yang obatnya adalah soalan, obatnya adalah bertanya kepada yang mengerti. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, kita bahas sedikit-sedikit kitab itu. Jadi nanti selang-selang Jumat ini Kitabul Jami, Jumat besok ada wadawa itu. Supaya saya berharap nanti kajian kita lebih komprehensif dan lebih mengena insya Allah. Nah pagi ini mungkin itu yang disampaikan tentang beberapa dalil terkait bahwa manusia akan dibangkitkan setelah meninggal. Ini pesan besarnya adalah karena kita tahu akan dibangkitkan, yang berarti ada pertanggungjawaban, yang bahkan orang dihukumi menjadi kafir kalau tidak meyakini, maka ketahuilah pesan utamanya adalah kita di dunia itu hati-hati maksudnya. Karena kita tahu akan dibangkitkan. Nek ra dibangkitkan wis nang dunia ngopo-ngopo terserah. Paham nggih? Jadi selalu ditakar ucapan kita, pandangan mata kita, perbuatan kita. Ini Allah cinta dan ridho tidak? Allah marah tidak? Ini sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad atau tidak? Nah, kalau kira-kira sesuai lakukan, kalau tidak jangan. Demi Allah Pak Bu, kalau sudah seumur kita kok enggak begitu, itu kerugian. Sekali lagi, kalau sudah di atas 40 tahun kok omongan kita, tindakan kita enggak diukur dan ditimbang dengan itu, rugi kita. Demi Allah, sangat rugi. Arab ngomong ora dipikir di sini Allah cinta dan itu tidak. Mau nonton kita pikir ini yang ditonton Allah suka atau tidak. Makanya saya kadang-kadang meskipun saya senang banget dengan olahraga badminton, saya juga suka bulu tangkis juga. Kadang-kadang suka nonton, sekali waktu nonton misalnya Piala Thomas, itu saja sudah kadang-kadang ketika nonton tiba-tiba berpikir ini waktu 1 jam lewat begini kira-kira Allah cinta dan ridho tidak. Makanya kadang-kadang ya sudahlah, ngerti akhirnya wae. Kalau mogro di situ sampai 1 jam ya Allah, kok sayang banget untuk baca 1 ayat 2 ayat dan tafsirnya bisa gitu. Karena apa? Sudah di atas 40 tahun kita, sudah maghrib kita itu sebentar lagi dipanggil, sebentar lagi dipanggil, eman-eman banget. Sementara mungkin kita terjemah Quran aja belum selesai, paham nggih? Jangan baca Quran dan terjemahnya baca Quran wis rampung apa urung? Itu kalamullah itu. Itu petunjuk kita. Jangan-jangan kita nonton bola, nonton ini, wiwi ora rampung. Kan nggih lucu. Gini apa nggih? Katanya kita ingin masuk surganya Allah. Petunjuk kita ada di situ. Maka sekali lagi terakhir,
min husni islamin mar'i, saya ulang, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keelokan dan keindahan Islam seseorang tidak ikut-ikutan ngurusi yang bukan bagiannya, bukan pemain bola kok kita ribut bodoh men kae malah salah penalti orang mlebu. Itu ngopo coba gitu. Nggih. Makanya sekali lagi kita memang cinta terhadap hal gitu, tapi cintanya jangan berlebihan. Bener Pak, saya juga senang banget bulu tangkis, itu saya senang banget nih. Dari kecil saya memang senangnya bulu tangkis. Jadi pemain-pemain bulu tangkis apa. Nah, ketika udah lewat masa, udah 40 tahun lewat itu, rasa-rasanya kok saya magrok di situ lama kok ya rugi. Nggih. Mas sekali lagi, min husni islamin mar'i tarkuhu malah ya nih. Orang yang Islamnya indah adalah orang yang tidak ikut-ikutan pada bagian yang bukan menjadi urusannya. Yang urusan kita saja yang diurusi insya Allah. Nah, ini yang disampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Tinggal sedikit banget insya Allah nih. Tinggal nanti mungkin sekali pertemuan sudah selesai. Berikutnya nanti kita akan ke kitab Jami dan Kitabul Jami dan Ad-Dawa insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.